Pada pertemuan keempat, hukum jaminan membahas tentang gadai. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan. Unsur-unsur gadai ada beberapa unsur-unsur gadai. Ada beberapa unsur-unsur gadai, yaitu gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Yang kedua, penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Yang ketiga, barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Yang keempat, kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. Sifat gadai ada 4, yaitu hak kebendaan, aksesorir dari perjanjian pokok, tidak dapat dibagi-bagi, dan hak yang didahulukan. Dasar hukum gadai yaitu yang pertama pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Yang kedua artikel 1196 VV titel 19 buku 3 NBW. Yang keempat PP nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Yang keempat PP nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan PP nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Dan yang terakhir PP nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum pegadaian. Subjek gadai meliputi setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 1329 KUH Perdata dan para pihak seperti pemberi gadai, penerima gadai, dan pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut pemegang gadai. Objek gadai meliputi semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yakni berwujud surat-surat utang kepada pembawa atas tunjuk dan atas nama serta hak paten. Hak pemegang gadai, hak gadai yang definisinya diberikan adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang, dan itu ialah jaminan yang lebih kuat daripada jaminan yang memilikinya. Hak pemberi gadai ada 3. Yang pertama, menerima uang gadai dari penerima gadai. Yang kedua, berhak atas barang gadai apabila telah lunas. Dan yang ketiga, berhak menuntut kepada pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Kewajiban pemberi gadai ada 3, yaitu menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai, dan membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai. Hak penerima gadai yang ada 6. Menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri. Yang kedua, memperoleh hak ganti rugi dari pemberi gadai atas biaya menyelamatkan objek gadai. Yang ketiga, menahan benda gadai sampai ada hutang dan kewajiban penerima gadai lunas. Yang keempat, hak preferensi dari kreditur yang lain. Yang kelima, menjual objek gadai melalui perantara hakim jika debitur mengajukan gugatan. Dan yang terakhir, menguasai objek gadai atas izin hakim jika ada gugatan. Kewajiban penerima gadai yang pertama yaitu bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga objek gadai. Yang kedua, memberitahukan pemberi gadai jika ada barang gadai dijual. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai. Yang keempat, mengembalikan barang gadai, benda gadai jika debitur melunasi utangnya. Dan yang terakhir, memelihara benda gadai. Hapusnya gadai yang pertama, utang yang dijamin lunas. Yang kedua, objek gadai musnah. Yang ketiga, objek gadai dieksekusi. Yang keempat, pemberi gadai melepas haknya secara sukarela. Dan yang terakhir, terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh penerima gadai. Kedudukan gadai, pemegang hak gadai lebih kuat kedudukannya daripada pemegang hak fidusia, karena objek gadai berada pada penguasaan penerima gadai, berbeda dengan objek fidusia tetapi tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia. Eksekusi barang gadai yaitu sebelum eksekusi objek gadai dilaksanakan, penerima gadai telah melakukan peringatan kepada debitur untuk melunasi hutangnya, akan tetapi debitur tidak melakukan pelunasan. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah pendapatan bunga pada pegadaian konvensional dan pendapatan biaya pada pegadaian syariah. Bentuk dan substansi perjanjian gadai. Bentuk, isi, dan syarat perjanjian gadai telah ditentukan oleh perum pegadaian secara sepihak dalam surat bukti kredit atau perjanjian baku. Jangka waktu gadai. Pada prinsipnya, jangka waktu gadai tidak berubah, yaitu 15 hari dan maksimum 120 hari. Yang mengalami perubahan adalah besarnya uang pinjaman, sewa modal, dan maksimum sewa modal. Semakin besar jumlah uang pinjaman, maka semakin besar sewa modalnya, begitupun sebaliknya.